Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratna Zulhijjah. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang materi yang ada pada mata kuliah Bahasa dan Sastra Indonesia MISD. Pada mata kuliah ini terdiri dari 13 materi. Yang pertama ada materi bunyi bahasa. Bahasa adalah suatu sistem dari lambang bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia dan digunakan oleh masyarakat untuk berkomunikasi, bekerja sama, dan identifikasi diri. Materi yang kedua adalah materi tentang nomina. Nomina atau kata benda adalah kata yang mengacu pada manusia, hewan, tumbuhan, benda-benda lain, dan konsep. Biasanya nomina berfungsi sebagai subjek atau objek dalam suatu klausa. Materi yang ketiga adalah identifikasi diri. Dalam identifikasi diri, baik diri sendiri maupun diri orang lain, itu diperlukan ada nama, jabatan atau gelar, dan yang ketiga itu ada hubungan kekerabatan. Materi yang keempat itu ada kalimat sapaan. Dalam berkomunikasi, manusia menggunakan banyak jenis kalimat, salah satunya yaitu kalimat sapaan. Kalimat sapaan berfungsi untuk menegur seseorang yang kita ajak untuk berkomunikasi. Namun, kalimat sapaan tidak hanya digunakan pada awal kalimat saja, pada awal percakapan saja, tetapi digunakan sepanjang percakapan itu berlangsung sebagai kata ganti. Materi yang kelima adalah materi tentang dialog, prolog, dan epilog. Dialog adalah percakapan antara dua orang atau lebih dalam suatu proses komunikasi. Prolog adalah kata pendahuluan yang berfungsi untuk menggambarkan suatu cerita dalam sebuah drama, dan epilog adalah kata penutup yang berupa pesan moral. Materi yang keenam adalah materi membaca petunjuk. Membaca adalah kegiatan untuk mencari informasi dalam sebuah bacaan. Membaca petunjuk adalah membaca ketentuan-ketentuan yang harus diikuti untuk melakukan sesuatu. Materi yang ketujuh adalah tata cara membaca puisi dan membaca prosa. Tata cara membaca puisi itu ada 3. Yang pertama itu putri reading yang artinya boleh membawa teks. Yang kedua itu ada deklamatoris yang artinya tidak boleh membawa teks. Dan yang ketiga itu ada teatrikal yang artinya penekanannya pada totalitas ekspresi. Sedangkan tata cara membaca prosa itu ada membaca teks secara keseluruhan dan menandai kata-kata yang sulit. Materi ke-8 adalah menulis tegak bersambung. Menulis tegak bersambung adalah kegiatan menghasilkan huruf yang saling bersambung tanpa mengangkat alat tulis. Materi yang ke-9 adalah meringkas. Menulis ringkasan adalah kegiatan meringkas atau merangkum suatu bacaan atau pembicaraan menjadi uraian yang lebih singkat. Materi yang ke-10 adalah materi parafrase, dan materi yang ke-11 adalah materi tentang surat resmi dan surat pribadi. Surat resmi adalah surat yang digunakan untuk keperluan-keperluan resmi seperti surat kuasa, surat perjanjian, dan surat lain-lain. Dan yang kedua adalah surat pribadi. Surat pribadi adalah surat yang digunakan antar individu untuk keperluan pribadi. Materi yang ke-12 adalah formulir dan kwitansi. Formulir adalah media pengumpulan data seseorang ataupun kelompok yang data tersebut kemudian diolah sehingga menghasilkan sebuah informasi. Sedangkan kwitansi adalah lembar isian yang digunakan sebagai bukti transaksi dana yang di dalamnya harus tertulis lengkap tujuan transaksi, nama-nama pihak yang terlibat dalam transaksi, hingga jumlah nominal uang yang ditransaksikan. Dan materi yang terakhir adalah naskah pidato. Pidato adalah suatu ucapan dengan susunan yang baik yang akan disampaikan pada halayak umum. Sekian materi-materi yang kita pelajari selama 1 semester ini. Kenapa penting untuk dipelajari? Karena sebagai calon guru MISD, kita harus memiliki sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang cukup dalam berbahasa yang meliputi mendengar, menulis, membaca, dan berbicara. Materi-materi tadi yang telah disebutkan cukup untuk memberi kita bekal untuk pengetahuan dan keterampilan berbahasa kita sebagai calon guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.